Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! DPD PKS Kota Depok mengeluarkan 3 nama yang direkomendasikan oleh para kader untuk maju melawan Kaisang Pangarep di Pilkada Kota Depok 2024 mendatang. 3 nama itu adalah Ketua DPD PKS sekaligus Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Gamal Albin Said, dan Jubir PKS Muhammad Khalid. PKS memastikan dalam waktu dekat PKS akan mengumumkan kembali 1 nama dari ketiga nama tersebut untuk menjadi bakal calon wali kota Depok. Putra Pak Presiden akan turun di Depok, ya. Jadi kader PKS Kota Depok harus siap-siap, ya. Bisa jadi koalisi, ya. Ataupun berhadapan-hadapan, ya kita sama-sama siap, insya Allah. Jadi tidak masalah, ya? Oh, nggak masalah. Jadi kita juga, insya Allah kader-kader muda di PKS juga kita siapkan. Pak Wakil juga saya tanya siap lah kalau anak presiden lawan anak supir, katanya begitu. Jadi bersemangat lah Pak Wakil Wali Kota. Apa hubungannya kalau dia menang dengan Kaisang jadi wali kota? Enggak, karena Kaisang kalau punya kesempatan jadi wali kota, nggak tergantung dari apakah dia menang atau tidak. Apakah partai ini menang atau tidak. Bahkan kalau partai ini nggak ada di Depok pun, Kaisang masih punya kans untuk jadi wali kota. Kalau memang warga Depok begitu menginginkan, ya, perubahan itu dikawal oleh Kaisang. Memang concern tentang Pilwalkot Depok ini magnitudenya luar biasa besar, ya, bahkan nasional. Nah, kembali ke soal Kaisang, saya menilai bahwa itu hak politiknya Kaisang. Toh akhirnya kembalinya lagi kepada pilihan warga Depok. Oke. Warga Depok mau nggak milih beliau? Kan begitu, kan kembalinya diserahkan kepada rakyat. Begitu. Tapi Mas, sebenarnya pertama ini datang dari para pengurus PSI di Depok. Karena mereka kan yang mengerti, lebih tahu bagaimana kondisi sosial di sana, bagaimana kondisi dan aspirasi masyarakat sana. Dan ada aspirasi-aspirasi bagaimana kita mengubah wajah Depok yang 20 tahun dari kepemimpinan dari istilahnya ya rezim yang sama begitu ya. Tapi PKS tuh Depok ya, tuh, dan udah ganti-ganti. Betul. Dan by statistik angka-angkanya itu ya misalnya Setara Institut berkali-kali menobatkan Depok sebagai kota intoleran. Juga ini saya bawa data dulu ya. Dari BPS tahun 2022 aja Depok ini masih penganggurannya 7,82%, ini di bawah maksudnya masih lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional yang hanya 5%-an. Ya namanya baru ya selalu belum ada rekor sama sih. Itu kan kalau itu sama aja logika waktu di zaman Orde Baru dulu, untuk jadi presiden harus punya pengalaman jadi presiden. Ya nggak bisa begitu dong. Seperti misalnya Pak Jokowi waktu awal 2014 juga diragukan beliau menjadi presiden Indonesia. Ternyata waktu membuktikan. Menurut saya beri aja kesempatan. Kan gini loh, anak muda berpartisipasi dalam politik, khususnya politik lokal, membangun daerah, itu kan harus diapresiasi. Jadi kalau PDI Perjuangan menganggap belum ada prestasi Bob di Medan atau katakanlah Gibran di Solo gitu, itu tanggung jawabnya justru ada bukan di presiden, tanggung jawabnya itu ada di PDI Perjuangan. Karena keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan merupakan kader PDI Perjuangan gitu. Kalau Kaisang kan agak beda nih. Kaisang ini kan kelihatan agak keluar dari jalur PDI Perjuangan. Ya kan kelihatan lebih dekat dengan PSI, belum tentu juga ya bersama dengan PSI gitu ya. Dan oleh karena itu mengaitkan antara kader PDI Perjuangan yang dianggap kurang, ya kadarnya biasa-biasa saja, dengan Kaisang yang bakal diusung oleh PSI, ya tak tepat gitu loh. Ya ngaruh lah. Jadi kalau ditanya serius atau tidak, saya sih yakinnya serius. Serius. Tapi Depok yang mana? Ini kan pertanyaan nih. Wah, Depok di Depok Jawa Barat atau Depoknya Sleman? Yogyakarta. Bisa juga Sleman, istrinya kan orang Sleman. Istrinya orang Sleman. Tapi satu lagi catatannya, ini kan Mas Kaisang masih ngikutin Bang Bobi dan Mas Gibran. Ya. Dan rumusan anaknya Jokowi ya, anaknya Pak Jokowi ini sama. Saya mencoba mencari berbagai teori yang bisa menjelaskan supaya semuanya dapat gitu loh. Artinya nggak nyalain ke Kaisang tapi juga tidak membenarkan gitu ya. Lalu saya carilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dibatalkan MK
bahwa sebenarnya politik dinasti yang terkait adanya relasi patron klien di antara calon-calon itu kan sudah dihapuskan. Nah, jadi kalau orang ingin melarang politik dinasti, buatlah aturan, teman-teman di DPR yang harus bekerja untuk itu yang pertama. Intinya PSI kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Nah, dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini, yang terpilih nanti orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya, punya pengalaman panjang di pemerintahan. Kaisang memang kita belum kenal ya, keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya, dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal, bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Saya melihat ada 3 faktor utama sehingga ini yang menjadi daya pikat Mas Kaisang sehingga partai-partai politik banyak meminang beliau. Nah, pertanyaannya juga kemudian partai-partai besar gitu ya yang ada di Depok ini mau tidak berkoalisi gitu ya dengan PSI untuk mendukung pencalonan Kaisang gitu ya. Saya malah ingin memberikan perspektif lain ya. Kalau kemudian kita menganggap ini adalah bentuk kepastian Mas Kaisang maju di Depok 1, saya pikir belum. Ini merupakan kita juga harus melihat ini kayak begini patut nggak ya? Ini etikanya pantas apa enggak? Ini bagian dari pembelajaran partai politik kepada rakyatnya. Jadi silakan aja kalau Mas Kaisang, ini kan kita lihat banyak inovasi di bisnis ya. Bayangin jualan pisang aja bisa untung gitu kan. Mungkin punya ide-ide memajukan atau meningkatkan APBD kota Depok, bisa aja. Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya dalam hal ini Mas Kaisang ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDIP Perjuangan. Ya. Pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan ya, kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke DKI Jakarta. Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan. Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Orang begitu muda nih tanpa H. Lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan, belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya. Agak terkenal karena Sang Kaisang dan sepak bola ya, itu ya mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya. Tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu, karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, sang pisang bisakah? Gitu. Iya. Jadi ini kalimat beliau ini punya 2 sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa sang pisang bisa?